Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para pelajar, selamat berjumpa kembali dengan pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu dari rukun iman, yakni rukun iman yang keenam. Oleh karena itu, untuk memahami, menghayati, mendalami iman kepada qada dan qadar merupakan suatu kewajiban buat kita sebagai seorang muslim. Peserta didik yang berbahagia, dalam menganalisa qada dan qadar, maka sesungguhnya ada 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu qadar, yang kedua qada, kemudian yang ketiga takdir. Qadar dan takdir ini seringkali diartikan sama, karena memang kata dasarnya adalah sama. Tetapi ada juga yang membedakan antara qadar dengan takdir. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahasnya qada, qadar, dan takdir dengan pengertian berbeda antara qadar dan takdir. Selanjutnya, untuk memahami apa yang dimaksud dengan qadar, maka mari kita sama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maka berdasarkan ayat ini, qadar dapat diartikan dengan ukuran. Kemudian, dalam hal ini, qadar juga mengandung arti takaran, kekuasaan, ketetapan, dan ketentuan. Maka oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pengertian qadar menurut bahasa bisa berarti ukuran, ketentuan, ketetapan, dan kekuasaan. Selanjutnya mari kita pahami kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar tadi, bahwa sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan atau menurut ukuran. Di sini ada 2 hal, yang pertama segala sesuatu, yang kedua ukuran atau ketetapan. Peserta didik yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang qada dan qadar, ini seringkali dikaitkan dengan apa yang terjadi kepada manusia. Namun demikian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa sesungguhnya pengertian qadar ini tidak hanya menyangkut kepada manusia, tetapi menyangkut seluruh alam semesta termasuk penciptaan benda. Maka oleh karena itu dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan qadar ini terhadap segala sesuatu atau terhadap semua makhluknya, termasuk benda-benda. Artinya dapat kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda seperti bumi, matahari, bulan, bintang-bintang itu menurut ukuran. Kemudian berbicara tentang ukuran, maka sesungguhnya ukuran itu banyak. Ada ukuran besaran, ada ukuran kekuatan atau seperti gravitasi, kemudian jarak, kemudian volume, kemudian massa, dan lain sebagainya. Maka dapat kita pahami pula, jika dikaitkan dengan benda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ukuran, ketentuan, dan ketetapan itu, berarti Allah telah menciptakan bumi, kemudian bulan, matahari, dan benda-benda yang lainnya, itu menurut ukuran yang telah ditentukan, baik besarannya, kemudian volumenya, masanya, jaraknya, misalkan jarak antara bumi dengan matahari, jarak matahari dengan bulan, jarak dengan planet-planet lain, begitu pula menentukan gravitasi satu dengan yang lainnya, maka terjadilah dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi gerak yang seimbang. Dengan gerak yang seimbang maka terjadilah siang dan malam. Dengan terjadi siang dan malam maka terjadi perubahan suhu. Suhu di waktu siang hari cenderung hangat atau panas, sedangkan di malam hari cenderung dingin atau sejuk. Nah, anak-anak sekalian, itulah sesungguhnya qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap
makhluknya atau ciptaannya. Dalam kata lain, bahwa qadarullah ini sering kita sebut dengan hukum alam atau sunnatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makhluk menetapkan ukuran-ukuran yang terjadi pada manusia. Misalkan ukuran tubuhnya manusia, postur tubuh, kemudian ukuran-ukuran yang lainnya termasuk ukuran umur dan lain sebagainya. Dan Allah menetapkan berbagai macam ketentuan-ketentuan. Misalnya ketentuan bahwa manusia itu harus makan, harus minum, harus bernapas, harus tidur. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan pengertian qadar adalah ketentuan Allah secara umum diberlakukan untuk umum untuk semua makhluk. Kemudian dari kata qadar ini, maka mari kita lihat pengertian berikutnya, yaitu selanjutnya mari kita pahami tentang pengertian qada. Apa yang dimaksud dengan qada? Setelah kita memahami qadar sebagai ketentuan Allah yang umum, maka mari kita pahami qada. Apa itu qada? Qada diartikan sebagai ketetapan Allah sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Artinya atau dapat kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk termasuk manusia, maka sebelum manusianya itu terlahir ke dunia, Allah sudah tetapkan jenis kelaminnya, bentuk rupanya, ayah ibunya, perjalanan hidupnya dari sejak lahir sampai dengan mati. Maka itulah yang disebut dengan qada. Qada ini dalam kehidupan manusia boleh kita katakan sebagai perencanaan atau planning. Hanya saja harus kita garis bawahi bahwa planning atau perencanaan Allah tidak akan pernah berubah. Ketika Allah sudah menetapkan, maka qada tersebut atau perencanaan tersebut tidak akan pernah berubah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Segala sesuatu yang direncanakan pasti akan jadi. Kekuasaannya itu tidak dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain. Allah punya kekuasaan yang mutlak. Beda dengan perencanaan manusia. Ketika sebuah perencanaan ada kalanya terkendala sehingga tidak terwujud atau tidak terlaksana. Para peserta didik yang berbahagia, mari kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pengertian qada. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya Allah sudah tetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik itu menyangkut kematian, baik itu menyangkut kecelakaan, kemudian bencana, dan termasuk hal-hal yang menguntungkan atau yang membuat bahagia, termasuk seseorang itu bergembira, bahagia hidupnya, maka sesungguhnya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, dan itulah yang dimaksud dengan qada. Selanjutnya, pengertian takdir. Pengertian takdir ini adalah dikatakan sebagai perwujudan dari qada atau ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Artinya, kalau kita pahami qada adalah sebagai sebuah perencanaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menuliskan segala sesuatu atau menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya sebelum makhluknya diciptakan, maka sesungguhnya adalah takdir adalah ketika kenyataannya atau ketika proses terjadinya. Sebagai suatu contoh misalnya, jika seseorang hari ini lahir, maka itu disebut dengan takdir. Artinya bahwa sesuatu itu terjadi
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan itu sesungguhnya jauh sebelum seseorang itu lahir sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Atau misalkan peristiwa lain atau contoh lain, jika pada hari ini terjadi suatu bencana di belahan bumi, di suatu daerah, misalkan banjir, longsor, dan lain sebagainya, maka itu adalah peristiwa takdir. Dan takdir itu atau kejadian itu adalah sesungguhnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam qadha-Nya. Maka dengan demikian dapat kita pahami ketiga istilah ini, yaitu qadar, kemudian qadha, dan takdir adalah sesuatu yang saling berkaitan. Qadar dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian qadha adalah perencanaan Allah terhadap segala sesuatu makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan. Kemudian takdir sebagai perwujudan daripada qadha dan qadarnya. Selanjutnya pengertian atau dalil takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Setelah kita memahami pengertian qadha, qadar, dan takdir, mari kita pahami makna iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar atau kepada takdir artinya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita memahami apapun yang terjadi pada manusia, baik itu sesuatu yang menguntungkan ataupun yang merugikan, yang menyengsarakan atau membahagiakan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan buat orang yang beriman harus menerimanya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan qadha dan qadar atau menetapkan qadha dan qadarnya atau takdirnya kepada makhluknya, khususnya yang beriman, semuanya adalah baik. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.